Malam ini, saya akan membawa kalian menyelami sebuah kisah nyata. Kisah tentang satu keluarga yang hidup mereka berubah sejak menerima sebuah benda yang terlihat biasa. Sebuah boneka tua yang bisa menangis sendiri. Ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini bukan urban legend. Kejadian ini benar-benar terjadi di sebuah rumah lama di pinggiran kota Yogyakarta. Namanya keluarga Wahyudi. Mereka tinggal di rumah warisan, peninggalan orang tua yang telah lama wafat. Rumah itu besar, dengan arsitektur Jawa kuno, joglo, dan halaman belakang yang dipenuhi pohon-pohon tua. Awalnya, semuanya berjalan normal, hingga suatu hari, sang anak bungsunya yang bernama Nina, yang baru berusia 6 tahun menemukan sesuatu di gudang tua di belakang rumah. Sebuah boneka yang terlihat biasa saja, namun jika dipandang lebih lama, maka akan membuatmu merinding. Boneka itu terlupakan di dalam sebuah kotak kayu lapuk. Tertutup debu, mata kacanya kusam dan bajunya robek. Tapi anehnya, saat Nina menyentuh boneka itu, ia langsung tersenyum. Sejak hari itu, boneka itu tak pernah lepas dari pelukannya. Malam pertama, Ibu Nina yang bernama Bu Lilis terbangun sekitar pukul 2 pagi. Ia mendengar suara pelan dari kamar anaknya. Seperti suara tangis. Bukan seperti tangisan anak kecil. Lebih seperti suara tangis seorang wanita dewasa yang tertahan. Awalnya Bu Lilis berpikir Nina sedang bermimpi buruk. Ia membuka pintu perlahan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskannya hingga hari ini. Nina sedang duduk di sudut kamar. Matanya menatap lurus ke dinding. Boneka itu di pangkuannya. Dan dari boneka itu jatuh setetes air. Seperti air mata. Mengalir pelan dari mata kacanya yang retak. Bu Lilis terkejut. Lalu dari mulut Nina, keluar suara yang bukan milik anak berusia 6 tahun. Suara berat pelan, bukan suara anak kecil. Dia sedih karena sudah lama ditinggal sendirian. Bu Lilis segera memeluk Nina dan membawa boneka itu keluar kamar. Ia letakkan boneka itu kembali ke gudang, menguncinya rapat-rapat, tapi itulah awal dari semuanya. Keesokan malamnya, suara tangisan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih keras. Dan bukan hanya Bu Lilis yang mendengarnya, Pak Wahyudi juga terbangun. Mereka turun ke lantai bawah dan menemukan pintu gudang terbuka lebar. Di lantai terdapat jejak kaki kecil basah mengarah ke kamar Nina. Dan di tempat tidur Nina, boneka itu sudah kembali di pelukannya. Malam-malam berikutnya, semuanya berubah. Lampu sering mati tiba-tiba. Televisi menyala sendiri, hanya menampilkan layar statis. Dan Nina mulai berbicara sendiri di kamar. Bicara dengan suara yang tidak seperti dirinya. Kadang bahasa Jawa halus kuno. Kadang bahasa yang bahkan tak bisa dikenali. Bu Lilis, dalam keputusasaan, memanggil seorang dukun tua. Begitu dukun itu masuk rumah, ia langsung gemetar dan berkata, boneka itu adalah wadah, tempat jiwa yang pernah dikorbankan. Menurut sang dukun, boneka itu adalah bagian dari ritual kuno. Peninggalan zaman kolonial digunakan untuk menyimpan jiwa. Sebagai bagian dari ilmu hitam, dan boneka itu merasa terbangun saat disentuh kembali oleh anak kecil yang polos seperti Nina. Dan sejak itulah, Nina tak lagi sama. Kadang dia menangis tanpa alasan, kadang tertawa sendiri. Tapi yang paling menakutkan adalah dia mulai membuat gambar-gambar aneh. Gambar seseorang dengan wajah yang penuh luka dan selalu memegang boneka yang sama. Keluarga Wahyudi belum tahu apa yang sedang terjadi pada keluarga mereka, karena malam berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dan saat itulah, semuanya mulai terbuka. Dan malam itu, pintu kamar Nina terbuka sendiri, perlahan. Dan dari dalam, terdengar suara yang bukan milik siapapun di rumah itu. Pintu kamar Nina terbuka perlahan, tanpa suara. Tanpa siapapun yang menyentuhnya. Cahaya dari lorong menyusup masuk ke kamar yang gelap. Dari dalam,
terdengar suara pelan, serak, seperti seseorang yang sedang menyanyi. Lagu Nina Bobo, tapi dalam nada yang sumbang. Seolah ada amarah tersembunyi di dalamnya. Suaranya makin jelas, lalu berhenti mendadak, sunyi, benar-benar sunyi. Tiba-tiba, boneka itu terjatuh dari tempat tidur Nina. Jatuh dengan posisi duduk, dan matanya mengarah langsung ke pintu, dan dari matanya menetes lagi. Pak Wahyudi yang berdiri di luar pintu membeku, jantungnya berdetak terlalu cepat, tangannya ingin menyentuh gagang pintu, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Dari balik kamar, suara Nina terdengar, tapi bukan suara Nina yang biasanya. "Ayah, dia sudah bangun." Nafas Pak Wahyudi tercekat. "Siapa, Nak?" tanyanya pelan. Dia bilang, "Ayah harus ikut juga ke tempatnya." Bu Lilis yang berdiri di belakang Pak Wahyudi langsung menarik suaminya. Dia tak sanggup lagi. Malam itu mereka tidur bertiga di ruang tamu. Tapi bahkan di sana, suara langkah kecil terdengar berjalan pelan menyusuri lorong. Esoknya Nina demam, suhu tubuhnya tinggi. Namun yang lebih mengerikan adalah saat ia tidur, ia terus bicara. Dia ada di balik tembok. Dia marah karena dibakar hidup-hidup. Dia bilang, "Aku harus jadi rumah barunya." Pak Wahyudi yang panik akhirnya menggali lebih dalam tentang sejarah rumah mereka. Ia mencari kotak-kotak tua milik almarhum kakeknya di loteng rumah. Di sana, ia menemukan tumpukan surat kuno. Dan di antara surat-surat itu, ada satu buku catatan kulit berwarna coklat gelap, terikat dengan benang hitam. Saat membuka halaman pertama, tulisan tangan tua menyambutnya. Catatan ritual penjebakan jiwa. Tangannya bergetar. Halaman demi halaman menjelaskan tentang media penampungan roh yang dibuat oleh penjajah Belanda menggunakan benda-benda milik anak kecil seperti boneka. Di halaman terakhir ada gambar sebuah boneka, dan yang membuat Pak Wahyudi langsung jatuh terduduk adalah boneka itu adalah boneka yang sama yang sekarang dipeluk Nina. Sore harinya Bu Lilis menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan di dinding kamar Nina. Dengan krayon merah, tergambar sosok wanita dengan wajah hangus, rambut panjang menjuntai, dan tangan yang menggenggam kepala seorang anak kecil. Dan di bawah gambar itu, tertulis dengan tulisan miring yang tak dikenali, "Bebaskan aku, atau kalian semua akan menjadi milikku." Malam itu Bu Lilis tidak tahan. Ia membakar boneka itu di halaman belakang. Ia siram dengan bensin dan menyalakan api. Boneka itu terbakar, tapi tiba-tiba terdengar suara jeritan melengking. Jeritan perempuan yang menggema. Dari dalam api, jeritan itu begitu nyata, hingga tetangga keluar rumah. Tapi yang mereka lihat hanya asap dan Bu Lilis yang terduduk sambil menutup telinga, menangis. Api padam, hanya tersisa abu. Tak ada apa-apa lagi. Boneka itu seolah lenyap. Namun malam harinya, Nina terbangun dengan mata merah menyala. Ia berjalan ke arah ibu dan ayahnya yang sedang tidur. Dan dengan suara yang dalam, parau, bukan suara manusia. "Kenapa kalian membakarnya? Sekarang, aku tak punya jalan keluar. Jadi, aku akan tetap di sini." Dan lampu di seluruh rumah padam. Dan sejak malam itu, rumah keluarga Wahyudi tidak pernah lagi benar-benar sepi, karena dari balik tembok, dari dalam kamar Nina yang tak lagi dipakai, suara tangisan masih terdengar. Pagi harinya Nina tidak bangun dari tidurnya. Tubuhnya lemas, matanya terbuka, tapi kosong. Menatap langit-langit kamar. Pak Wahyudi memanggil-manggil, mengguncang tubuh anaknya, namun tak ada respon. Hanya tatapan kosong, napas pelan, dan satu bisikan samar dari bibir Nina. Dia belum pergi. Bu Lilis membawa Nina ke rumah sakit. Dokter berkata, secara medis, Nina sehat. Tidak ada demam, tidak ada infeksi, tidak ada trauma. Tapi Nina tidak bicara.
tidak makan, tidak bergerak. Di malam hari, tubuh Nina mulai gemetar. Tangan kecilnya mencakar-cakar kasur, dan dari mulutnya keluar suara yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti suara dua orang berbicara. Suara perempuan dan anak-anak bertabrakan dalam satu mulut, tapi kata-katanya jelas. Dia di sini. Dia belum dibebaskan. Dia marah, sangat marah. Bu Lilis menjerit dan menangis. Tetangga mulai menghindar. Tak ada yang berani mendekat ke rumah keluarga Wahyudi setelah malam boneka itu dibakar. Pak Wahyudi, dalam keputusasaan kembali ke buku catatan tua yang dulu ia temukan. Ia membaca ulang setiap halaman. Dan di halaman tengah, tersembunyi satu lembar kertas yang direkatkan. Ia sobek kertas itu dan membacanya. Tulisan tangan itu mengatakan, jika wadah dihancurkan sebelum jiwa dilepaskan, maka roh akan mencari tubuh baru. Dan jika tubuh itu polos, bersih dan terbuka, maka roh akan menetap. Tidak ada jalan kembali kecuali menyelesaikan ikatannya yang belum selesai. Malamnya Pak Wahyudi bermimpi. Ia berada di halaman rumahnya sendiri, tapi lebih gelap, lebih sepi. Dan seluruh langit berwarna merah darah. Dari balik pohon beringin, seorang perempuan muncul. Rambutnya kusut, wajahnya terbakar sebagian, dan matanya kosong. Perempuan itu mendekat lalu menunjuk ke arah Nina yang sedang berdiri membelakanginya, dan berkata dengan suara pelan namun menusuk, "Anakmu bukan milikmu lagi." Pak Wahyudi terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia menoleh ke arah Nina dan mendapati anak itu sedang duduk di ujung tempat tidur, menatapnya. Lalu, Nina bicara, tapi dengan suara perempuan itu, "Lepaskan aku, atau kalian semua akan mati perlahan." Keesokan harinya, keluarga Wahyudi mengundang seorang abdi dalam keraton, seorang pria sepuh yang mengerti ilmu gaib Jawa kuno. Pria itu datang dengan membawa beberapa benda, dupa, bunga 7 rupa, dan sebuah keris kecil berbalut kain hitam. Ia masuk ke kamar Nina dan langsung keluar dengan wajah pucat. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata pelan, hampir berbisik, "Yang di dalam anak ini bukan satu. Ada 2 roh. Satu adalah perempuan yang dibakar karena dituduh penyihir. Dan satu lagi adalah anaknya yang ikut dibakar hidup-hidup dalam pelukannya." Pak Wahyudi terdiam. Bu Lilis mulai menangis tak terkendali. Ritual pelepasan tidak bisa dilakukan di rumah ini. Harus dilakukan di tempat di mana ia pertama kali dikutuk, di tanah di mana boneka itu pertama kali disimpan. Mereka kembali ke gudang tua di belakang rumah, membersihkan tiap sudut, hingga menemukan lantai kayu yang tidak rata. Di bawah lantai itu, tersimpan ruang kecil, dan di dalamnya, sebuah kendi tanah liat yang pecah setengah, berisi rambut dan serpihan tulang. Pak Wahyudi tak sanggup memegangnya, tangannya gemetar hebat. Namun abdi dalam itu hanya berkata, "Inilah awalnya, dan hanya disinilah semuanya bisa diselesaikan." Malamnya, ritual dilakukan, dupa dinyalakan, mantra diucapkan dalam bahasa Jawa kuno. Nina diletakkan di tengah lingkaran bunga dan tanah dari dalam kendi itu. Tapi saat mantra terakhir dibacakan, rumah bergetar, lampu berkedip cepat, dan Nina mulai berteriak. Suara jeritannya menembus dinding. Semua kaca jendela pecah serentak. Dari tubuh Nina, asap hitam keluar, membentuk siluet seorang perempuan dan anak kecil yang menatap Bu Lilis dan Pak Wahyudi, lalu berbisik bersamaan. Belum selesai, masih ada satu lagi. Siluet itu menghilang, dan Nina pingsan. Tapi dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki kecil, berlari, menuju arah hutan kecil di belakang rumah. Pak Wahyudi menoleh, dan saat ia membuka pintu belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di ujung hutan, ada sosok anak kecil, berdiri membelakanginya, memegang sesuatu di tangannya. Sebuah boneka yang sama persis dengan yang telah mereka bakar.
Pak Wahyudi terpaku di ambang pintu. Sosok anak kecil itu berdiri membelakanginya di bawah cahaya rembulan. Tak bergerak sedikit pun. Tangan kecil itu menggenggam erat boneka tua yang seharusnya sudah menjadi abu. Angin malam berhembus pelan, namun di telinga Pak Wahyudi, suara bisikan mulai terdengar, pelan, berulang, samar. Dia belum selesai, dia belum selesai, dia belum selesai. Langkah kaki kecil itu mulai bergerak, menjauh masuk ke dalam kegelapan hutan. Pak Wahyudi tanpa sadar mengikutinya. Langkah demi langkah, meninggalkan rumah, meninggalkan suara Bu Lilis yang memanggil namanya dari dalam rumah dengan panik. Ia tidak mendengar lagi. Langkahnya berat, tanah di bawah kakinya terasa dingin dan basah. Pepohonan seperti memandanginya, menunduk, diam, namun menyaksikan semuanya. Tiba-tiba, sosok anak kecil itu menghilang, lenyap begitu saja di balik semak. Namun bonekanya tertinggal, diletakkan dengan hati-hati di atas batu besar berlumut, di tengah hutan yang tak pernah mereka jamah selama tinggal di sana. Pak Wahyudi perlahan mendekat, tangannya gemetar saat mencoba menyentuh boneka itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kain lusuh boneka tersebut, semuanya berubah. Suara dentingan besi terdengar dari kejauhan, lalu teriakan perempuan dan anak-anak, saling bersahutan, saling menyusul. Seperti gema dari masa lalu, tiba-tiba tanah di bawah batu tempat boneka itu berada retak perlahan. Dari dalam retakan, asap hitam keluar dan membentuk lingkaran. Pak Wahyudi jatuh terduduk. Suara itu muncul lagi, tapi kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Bukan hanya kami, masih ada yang lain. Langit berubah kelabu, pepohonan seperti menutup dirinya. Dan di antara bayangan malam, satu persatu, sosok mulai bermunculan dari dalam hutan. Bukan hanya satu anak kecil, tapi 5, 6, mungkin 7. Semua membawa boneka tua di pelukannya. Wajah mereka pucat dan sebagian rusak. Ada yang tidak memiliki mata, ada yang tersenyum dengan mulut menganga, ada yang diam. Semua menatap Pak Wahyudi. Dari belakang mereka, sosok perempuan hangus itu muncul lagi. Tapi kali ini, tidak sendiri. Tangannya menggandeng seorang anak lelaki kecil yang memeluk sebuah mainan kuda kayu. Perempuan itu bicara langsung ke arah Pak Wahyudi. Suaranya seperti angin dingin yang masuk ke dalam tulang. Rumahmu berdiri di atas tanah mereka. Bukan hanya aku, bukan hanya anakku. Kami semua dibungkam, dikubur, dan dilupakan. Anak lelaki itu kemudian menunjuk Pak Wahyudi dan berkata pelan, dia harus lihat semuanya, sampai akhir, sampai semua diingat kembali. Pak Wahyudi berteriak, berdiri, dan berlari kembali ke rumah. Tapi langkahnya berat, seperti tanah menahannya. Saat ia berhasil mencapai pekarangan belakang, pintu rumah tertutup sendiri secara keras, terkunci. Di dalam, Bu Lilis menjerit memanggil namanya. Ia melihat dari jendela Nina sedang berdiri di tengah ruang tamu. Matanya hitam pekat, dan di sekeliling tubuhnya, benda-benda mulai melayang sendiri. Kursi, vas bunga, jam dinding, semuanya terangkat berputar perlahan, seperti ditarik oleh pusaran gaib yang tak terlihat. Lalu dari mulut Nina, keluar suara yang tak lagi manusiawi. Kami belum diingat, belum diakui, dan akan terus tinggal. Sampai yang terakhir, ditemukan. Semua benda terlempar ke dinding. Lampu pecah. Dan seluruh rumah terdiam. Pak Wahyudi berhasil mendobrak masuk. Nina roboh. Bu Lilis menjerit histeris. Namun yang paling mengerikan adalah di bawah tubuh Nina yang tak sadarkan diri, tergambar sebuah lingkaran simbolik yang entah sejak kapan tergurat di lantai rumah, terbuat dari tanah dan darah. Dan di tengah lingkaran itu, terukir satu kata, Sekar. Pak Wahyudi dan Bu Lilis saling memandang. Tak ada yang tahu arti kata itu. Tapi malam itu,
Mereka sadar boneka itu bukan satu-satunya penghubung. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih marah yang belum mereka temukan. Dan kuncinya ada di kata itu, Sekar. Tapi sebelum mereka bisa mencari tahu, malam itu, pintu depan rumah kembali terbuka sendiri, dan di ambang pintu berdiri seorang perempuan asing, berpakaian serba putih, dengan tatapan kosong. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, mata kosong seperti tak berjiwa. Rambutnya panjang tergerai basah seolah baru keluar dari kubur. Gaun putih yang dikenakannya tampak seperti kain kafan yang telah lusuh termakan waktu. Di tangannya, sebuah kantong kain kecil meneteskan cairan merah gelap ke lantai. Bu Lilis mundur sambil memeluk Nina yang belum siuman. Pak Wahyudi melangkah maju, ragu, tapi tubuhnya seolah dipaksa untuk mendekat. Perempuan itu tidak bicara, ia hanya menundukkan kepala, lalu perlahan mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke lantai. Di tempat cairan itu jatuh, di ubin tua yang sudah menghitam, muncul bentuk simbol aneh. Simbol yang sama persis dengan yang tergurat dalam lingkaran tanah dan darah di kamar Nina. Pak Wahyudi bertanya dengan suara gemetar, "Siapa kamu?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia membuka kantong kain kecil itu dan menjatuhkan isinya ke lantai. Dua benda keras jatuh, berbunyi pelan. Satu, gigi manusia. Yang satu lagi, benda kecil bulat, seperti kelereng. Tapi saat Pak Wahyudi menatapnya lebih dekat, itu bukan kelereng. Itu adalah bola mata, masih basah. Bu Lilis menjerit. Perempuan itu kemudian menoleh ke arah Nina. Dan untuk pertama kalinya, berbicara. Suaranya serak, dalam, dan bergema di seluruh ruangan. Dia adalah kunci, karena Sekar memilihnya. Perempuan itu berjalan pelan ke arah tembok ruang tamu. Tangannya menyentuh dinding, dan perlahan muncul noda hitam menyebar membentuk garis hingga terbentuk sebuah ukiran samar. Sekar Lintang Ayu, 1911. Pak Wahyudi tercengang. Itu nama nenek buyut dari pihak ibunya, nama yang pernah ia dengar. Tapi tidak pernah disebut dalam cerita keluarga, nama yang selalu dilarang untuk ditanyakan. Perempuan itu berdiri di depan ukiran nama itu dan berkata, Sekar pernah membuat perjanjian dengan yang tidak boleh disebut. Untuk mendapatkan anak, dia harus menyerahkan nyawa perempuan lain dan keturunannya. Perjanjian itu belum dibayar penuh. Lalu ia menunjuk ke Nina, dan dia adalah cicitnya. Pak Wahyudi jatuh berlutut. Dunia runtuh dalam sekejap. Anaknya bukan hanya korban. Ia adalah pewaris dari dosa masa lalu yang tak pernah mereka ketahui. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar. Lampu padam serempak. Cahaya hanya tersisa dari sisa lilin kecil yang menyala di meja. Perempuan berpakaian putih itu menghilang perlahan, larut ke dalam tembok, meninggalkan satu suara terakhir. Selesaikan perjanjiannya, atau semua darahmu akan menjadi tumbalnya. Tak lama setelah itu Nina terbangun, tapi matanya tak lagi seperti sebelumnya. Dan ia hanya berkata satu kalimat sebelum kembali pingsan, Sekar akan kembali. Malam Jumat. Pak Wahyudi dan Bu Lilis langsung membuka kembali buku catatan tua warisan itu. Di bagian yang sebelumnya tak terbaca, dengan tinta samar, mereka menemukan sesuatu, sebuah diagram, seperti silsilah, dan nama paling bawah, Nina Wahyudi. Tertulis dengan tinta merah di silang, seolah sudah ditentukan. Malam itu, keluarga Wahyudi tahu bahwa mereka hanya punya waktu 2 hari sebelum malam Jumat datang. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu adalah seseorang yang telah lama hilang. Seseorang yang pernah dibilang tidak waras oleh keluarga mereka sendiri. Bibi Sarti, adik dari ibu Pak Wahyudi, yang tinggal sendiri di daerah lereng Merapi, yang dulu pernah mengatakan, jangan tinggal di rumah itu karena Sekar masih di sana. Malam pun turun, dan angin dari utara membawa bau tanah basah.
Di kamar Nina, bayang-bayang mulai bergerak sendiri. Dan dari bawah tempat tidurnya, suara boneka menangis terdengar lagi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Wahyudi memeluk jaketnya erat saat mobil yang ia kendarai bersama Bu Lilis dan Nina menanjak ke arah lereng Merapi. Langit mendung, tanpa bintang. Tak ada satupun kendaraan di sepanjang jalan desa. Seolah semua orang menghindar dari arah yang mereka tuju. Tujuan mereka adalah sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Tak ada lampu jalan, tak ada suara. Hanya lolongan anjing dari kejauhan. Dan suara roda mobil yang menyentuh batu-batu basah. Bu Lilis menggenggam tangan Nina yang masih setengah sadar. Mata Nina kadang bergerak cepat ke kanan dan kiri, seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya dingin, dan dari bibirnya, bisikan pelan tak berhenti. Sekar, sudah bangun. Mobil berhenti di depan rumah yang mereka cari. Rumah kayu itu tampak tak terurus, namun tetap berdiri kokoh. Jendela-jendela ditutup dengan kain hitam. Dan di atas pintu, tergantung janur kuning yang telah kering dan layu. Pak Wahyudi turun lebih dulu, mengetuk pintu. Tak ada jawaban, hanya suara daun bambu yang saling bergesek ditiup angin. Bisarti, ini Wahyudi, anaknya Mbok Rahmi. Masih sunyi. Lalu, pintu terbuka perlahan, sendiri, tanpa suara. Di dalam hanya ada satu ruangan, 3 tikar pandan. Lilin kecil menyala di pojok ruangan, dan di tengah duduk seorang perempuan tua berjubah hitam, dengan rambut panjang memutih dan mata yang nyaris tertutup keriput. Bibi Sarti. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kalian terlambat." Bu Lilis memeluk Nina erat, air matanya jatuh tanpa suara. Pak Wahyudi duduk di hadapan Bibi Sarti dan langsung bertanya, "Bibi, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Sekar? Kenapa dia mengejar anak kami?" Bibi Sarti menarik napas panjang, suaranya pelan tapi tajam. Setiap kata seperti belati yang menusuk ketenangan mereka. Sekar Lintang Ayu adalah leluhur kalian, perempuan pintar, tapi juga haus kekuasaan. Dia belajar ilmu dari Belanda, ilmu untuk memanggil dan mengikat roh dari alam bawah. Dia ingin abadi, dan yang dijanjikan kepadanya adalah jika ia mempersembahkan 7 nyawa perempuan dari darahnya sendiri, ia akan menjadi ibu dari segala roh. Pak Wahyudi gemetar. 7, tapi kenapa baru sekarang? Bibi Sarti menatap tajam. Karena kalian telah membangunkannya dengan membakar boneka itu, boneka pertama yang digunakan Sekar sebagai wadah awal. Kalian melepaskan segel, dan roh-roh yang pernah ia ikat sekarang mencari tempat kembali. Bu Lilis berbisik ketakutan. Jadi semua ini karena perjanjian leluhur. Bibi Sarti mengangguk pelan. Dan Nina adalah generasi ke-7. Yang terakhir, dia satu-satunya yang cukup bersih untuk ditinggali dan dipakai untuk menyempurnakan ikatan itu. Pak Wahyudi mulai menangis. Apa bisa diselamatkan, Bi? Bibi Sarti berdiri perlahan, mengambil sebuah keranjang tua dari sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan segulung kain hitam dan sebuah cermin bundar kecil berbingkai tembaga. Cermin itu berlumur arang di bagian belakangnya. Ia berkata, "Ada satu cara, tapi kalian harus melihat siapa sebenarnya Sekar dari matanya sendiri." Bibi Sarti menyalakan dupa hitam pekat. Aroma pahit menyebar ke seluruh ruangan. Ia meminta Nina untuk diletakkan di tengah tikar, lalu menaruh cermin itu di dadanya. Saat asap dupa menyelimuti tubuh Nina, lampu redup, bayangan mulai melengkung di dinding, dan dari dalam cermin, perlahan muncul wajah perempuan muda dengan mata penuh dendam, Sekar. Wajahnya cantik tapi rusak, separuhnya hangus, terbakar, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba cermin itu pecah. Nina kejang, Bu Lilis berteriak histeris.
Pak Wahyudi menahan tubuh anaknya yang bergetar hebat. Dari mulut Nina, suara Sekar terdengar untuk pertama kalinya, begitu jelas dan menakutkan. Satu lagi, masih satu lagi, jika tidak, aku akan ambil semuanya. Dan pada saat itu juga, semua dupa padam, cermin hancur menjadi debu. Dan Nina duduk dengan mata terbuka lebar. Ia menatap langsung ke arah Bibi Sarti dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Aku tahu siapa yang terakhir." Di luar rumah, angin berputar seperti badai. Di kejauhan, dari balik kabut, muncul bayangan hitam berjalan pelan ke arah rumah, membawa sebuah peti kecil berwarna merah darah. Bayangan hitam itu semakin mendekat. Langkahnya seperti tak menyentuh tanah. Peti kecil berwarna merah darah di tangannya tampak berdenyut, seperti hidup. Dari celah tutup peti, keluar suara lirih, suara tangisan. Tangisan bayi. Bibi Sarti berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Peti itu tidak boleh dibuka. Di dalamnya, terkunci tumbal pertama Sekar. Pak Wahyudi menoleh. "Siapa? Maksudnya siapa?" Bibi Sarti menatapnya dalam-dalam. Adiknya sendiri. Bu Lilis terisak, menggenggam erat tangan Nina yang masih duduk diam dengan mata kosong. Namun mata itu perlahan berubah dan tubuhnya bergerak seperti orang yang dituntun oleh sesuatu. Sekar sedang berbicara lewat dia. Bisik Bibi Sarti. Nina berdiri, lalu menunjuk langsung ke peti yang kini berada di ambang pintu rumah. "Bukakan, dia harus lihat. Kalau tidak, kalian semua akan terbakar seperti aku dulu." Peti itu terbuka sendiri, perlahan. Dari dalamnya, keluar kabut merah. Dan dari balik kabut, muncul wujud seorang anak perempuan kecil, berambut panjang, mengenakan pakaian tidur lusuh. Wajahnya tidak utuh, separuhnya tengkorak. Ia berjalan masuk, tak bersuara. Namun setiap langkahnya meninggalkan bekas arang di lantai. Nina tersenyum melihatnya dan berkata, "Ini yang pertama, yang dikorbankan Sekar di usia 7 tahun. Adiknya sendiri, namanya Laras." Anak kecil itu berhenti di depan Bu Lilis, menatap langsung ke matanya. Bu Lilis terdiam, tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Laras mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul gambar pohon besar dengan akar yang melingkar, dan di tengahnya tanda silang merah. Pak Wahyudi mencoba mengingat. Pohon itu seperti yang di belakang rumah lama kita, yang ditebang waktu renovasi. Bibi Sarti menunduk pelan. Itulah tempat pertama Sekar melakukan pengorbanan. Di sanalah perjanjian dimulai, dan di sanalah ia harus diakhiri. Pak Wahyudi bangkit. "Kalau begitu kita bawa Nina ke sana. Kita akhiri ini malam ini." Namun Nina, atau lebih tepatnya roh Sekar di dalam tubuh Nina, tertawa pelan. Tawa itu bukan suara anak kecil. Tawa itu berat, penuh kebencian. "Kalian kira semudah itu? 7 tumbal sudah ditandai, dan darah yang terakhir sudah ditulis sejak sebelum dia lahir." Bibi Sarti melangkah maju, mengambil kendi kecil dari dalam laci bambu. Isinya cairan pekat hitam seperti oli, namun berbau menyengat. "Kalau begitu, kita kembalikan dia ke tempatnya. Dan kita panggil roh Laras untuk membuka jalan." Ia menggambar simbol aneh di lantai menggunakan cairan itu, lalu menaruh potongan rambut Nina di tengahnya. Mantra dilantunkan. Hindi tarafs mahal wasteng ya hara kumaya. Ikit anung hara timaya yo boy istan alahi dios tanaya. Kabut mulai memenuhi rumah. Suara burung gagak terdengar dari kejauhan meski malam masih sunyi. Dan kemudian, dari dalam Nina, keluar sesuatu. Bayangan hitam, menggeliat, menjerit, berputar seperti angin puyuh kecil. Nina jatuh pingsan, dan dari lingkaran di lantai, cahaya merah menyala.
Laras anak kecil dari peti menunduk lalu berjalan perlahan ke dalam lingkaran. Suara perempuan terdengar dari arah luar rumah. "Jangan sentuh dia." Pintu terbuka keras, angin menyapu isi rumah. Dan di ambang pintu, berdiri sosok perempuan dewasa, rambut panjang, mengenakan kain batik lusuh dan kemben hitam. Wajahnya adalah versi dewasa dari wajah Nina. "Sekar," bisik Bibi Sarti. Perempuan itu melayang sedikit di atas tanah. Wajahnya berubah-ubah dan suaranya menggema di seluruh ruangan. "Jangan ganggu ritualku, tumbal terakhir. Sudah aku pilih. Dan malam Jumat besok, aku akan menyatu dengan dia." Pak Wahyudi berteriak, "Kami tidak akan membiarkanmu ambil anak kami." Sekar mendesis, angin kencang menerjang. Lilin padam, tembok rumah mulai retak, dan dari luar, langit bergemuruh. Bibi Sarti menarik Pak Wahyudi dan Bu Lilis. "Kita harus ke pohon itu sekarang. Bawa Nina. Ritual ini harus selesai sebelum tengah malam." Di belakang mereka, Sekar mulai menjerit. Suaranya menggetarkan tanah, dan dari bawah tanah rumah, tangan-tangan hitam mulai muncul, menjalar ke arah mereka. Di luar, bulan menghilang di balik awan, dan jam di rumah Bibi Sarti berdentang 7 kali. Waktunya hampir habis. Malam itu, keluarga Wahyudi berlari menuruni lereng bersama Bibi Sarti. Nina dalam gendongan, tubuhnya lemah. Tapi wajahnya berubah-ubah, kadang seperti anak kecil, kadang seperti sosok lain. Angin mengamuk, langit hitam pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Di belakang mereka, jeritan Sekar mengikut. Tanah retak, akar-akar pohon menjulur dari bumi. Seperti mencoba menahan mereka. Mereka tiba di tempat yang dulunya adalah halaman belakang rumah lama mereka. Pohon besar yang telah ditebang kini hanya tinggal tunggul, tapi tanahnya masih menyimpan sesuatu. Bibi Sarti segera menggambar simbol terakhir di atas tanah. Ia mengubur potongan rambut, cermin, dan pecahan boneka yang pernah dibakar. Ia membaca mantra terakhir. "Sekar Lintang Ayu, kembalilah ke tempat asalmu. Terima pengorbananmu sendiri, dan lepaskan darah yang tak bersalah." Tanah mulai bergetar. Nina menggeliat menjerit dengan suara bukan miliknya. Dari mulutnya, asap hitam keluar berputar-putar, membentuk wajah Sekar yang murka. "Aku sudah menunggu 100 tahun. Tidak akan kalian ambil dariku sekarang." Pak Wahyudi berdiri di antara Nina dan wujud Sekar. Ia mengangkat kendi yang diberikan Bibi Sarti dan menghancurkannya tepat di atas tanah persembahan. Ledakan cahaya terjadi, angin berhenti, semua diam. Dalam diam itu muncul sosok Laras, anak kecil dari peti merah. Ia memeluk tubuh Nina yang masih terguncang, lalu menatap wajah Roskar dan berkata, "Kamu bohongi aku, kamu janjikan kita akan bersama, tapi kamu bakar aku." Sekar terdiam, matanya perlahan berkaca-kaca. Laras mengangkat tangan dan dari tubuh kecilnya, cahaya putih memancar. Ia pelan-pelan menyatu ke dalam kabut hitam Sekar, dan bersamaan, keduanya larut ke dalam tanah. Nina terdiam, nafasnya kembali teratur. Ia membuka mata, dan untuk pertama kalinya, matanya kembali seperti semula. Pak Wahyudi menangis. Bu Lilis memeluk mereka berdua. Bibi Sarti hanya menatap langit yang kini cerah. Bulan muncul, dan angin kembali hangat. Semuanya terasa berakhir. 3 bulan kemudian, keluarga Wahyudi pindah ke kota. Nina kembali bersekolah, namun ia masih sering terbangun tengah malam dan berkata, "Laras main di halaman." Pak Wahyudi menyimpan semua benda warisan itu di dalam peti besi, terkunci, dan dikubur jauh di pegunungan. Bibi Sarti kembali hidup sendiri di lereng Merapi. Ia meninggal seminggu setelah upacara bersih desa. Dan suatu malam, Pak Wahyudi menerima paket misterius tanpa nama. Di dalamnya, sebuah boneka tua. Boneka itu kembali lagi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua benda tua itu hanya menyimpan kenangan.
beberapa menyimpan rahasia gelap yang bisa mengubah nasib siapa saja yang menemukannya. Kadang, hal-hal yang kita anggap tak berbahaya ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Hati-hati dengan apa yang kita temui, karena mungkin saja ada sesuatu yang lebih buruk yang tengah menunggu di baliknya. Terima kasih telah menyaksikan kisah horor kami kali ini. Jika kamu merasa cerita ini mengerikan dan ingin tahu lebih banyak kisah-kisah seram lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan tentunya subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jika ada pengalaman seram yang ingin kamu bagikan, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi cerita selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu